Pada video sebelumnya, kita sudah melihat detail pisau TNI. Sekarang, kita akan menguji kekuatan pisau TNI. Dan kita juga akan mengadu antara pisau TNI dengan pisau Aitor KW Hure. Langsung saja, kita mulai adu beneran. Langsung terlihat, pisau KW ini terluka pada bagian tajamnya. Sedangkan pisau TNI ini tidak ada cacat sedikit pun. Ini menandakan material pisau ini lebih empuk daripada pisau TNI. Terlihat jelas lumayan dalam. Sekarang kita uji ketajaman pisau TNI. Mulai dari yang ringan dulu, memotong bawang merah. Ini bisa memotong tipis, cukup mudah. Ini pisau layak untuk memasak. Mungkin kalau yang memotong atlet iris bawang bisa jauh lebih cepat. Coba ayam. Daging ayam juga dengan mudah dipotong, sekalian tulangnya. Ya memang tidak setajam pisau chef buatan Sakai Jepang yang bisa membelah rambut, tapi untuk memasak ini sudah cukup, apalagi kalau yang pakai ibu-ibu. Pengalaman saya, ibu-ibu itu lebih suka yang cenderung agak tumpul. Padahal pisau tajam sebenarnya lebih enak, tapi tetap memilih yang tumpul-tumpul. Inilah kalau mindset kasur dibawa ke dapur. Kemudian coba tali plastik, ini juga mudah dipotong. Selanjutnya, peralatan lainnya kita coba. Mulai dari pembuka botolnya, siapa tahu di hutan nemu sirup, berfungsi. Kemudian di sini kita akan coba ketapelnya. Putus. Ternyata karetnya sudah kadaluarsa karena sudah lama. Sudah 12 tahun ternyata harus putus. Ini tentang karet, bukan curhat. Berikutnya sinyal darurat ini, apakah bisa memantulkan cahaya dengan baik? Kita kembali ke pisaunya. Apakah pisau ini bisa digunakan sebagai pisau lempar? Ternyata bisa. Kita lihat ini, penetrasinya sangat dalam. It will kill. Tes gergaji. Gergaji di punggung pisau ini apakah bisa berfungsi dengan baik? Pisau TNI ini bisa menggergaji meskipun butuh usaha yang lebih dibandingkan gergaji beneran. Sementara pisau KW ini butuh usaha yang jauh lebih berat lagi. Sekarang tes kekuatan ujung pisau. Tidak ada kerusakan, masih tetap runcing. Coba satunya. Ini juga masih bagus. Kita coba yang lebih keras. Nah, ini terlihat bedanya. Yang KW ada rolling. Ini menandakan material bilahnya tidak terlalu keras. Sementara pisau TNI tidak ada deformasi, hanya catnya mengelupas. Kita perlu uji tingkat kekerasan kedua pisau ini. Karena saya tidak punya alat hardness test, kita pakai ini. Kita bor kedua pisau ini masing-masing sekitar 10 detik. Ternyata pisau TNI ini tidak mempan dibor. Tidak terlihat adanya lubang atau serbuk logam, hanya catnya yang mengelupas.
Nah, kalau yang ini langsung terlihat sabuk logam hasil pemboran dan ada lubang beberapa milimeter. Ini berarti bahan pisau ini bukan baja yang di hardening, mungkin malah besi biasa. Bedanya besi dengan baja adalah adanya kandungan karbon. Baja untuk pisau mengandung kadar karbon antara 0,5% sampai 1,5%. Coba kita cek kadar karbonnya. Untuk mengecek kadar karbon secara akurat, harus memakai alat spektrometer. Jelas saya nggak punya. Tetapi ada cara yang mudah, dengan spark test. Dengan melihat karakter percikan bunga apinya saat dikerinda. Besi dengan kadar karbon rendah, percikan bunga apinya cenderung panjang dan sedikit yang pecah. Sedangkan baja dengan kadar karbon tinggi, percikan bunga apinya banyak yang pecah bercabang. Ini besi konstruksi untuk beton bertulang. Ini baja dari per mobil. Ini pisau Aitor Kawi. Yang terakhir ini pisau TNI. Sekarang kita tes kekuatan pisau ini untuk memotong kayu. Kita potong kayu yang keras ini dengan tegak lurus arah dari serat kayu. Tidak ada deformasi di sisi tajamnya. Sekarang giliran yang KW. Nah, ini mulai goyang pisaunya. Bisa didengar suaranya. Ini sudah goyang. Sementara pisau TNI ini masih kokoh, tidak goyang sedikit pun. Dan ini, bagian pomel atau ujung gagang ini mulai lepas. Sekarang kita tes betoning, membelah kayu dengan dipukul bagian punggung pisaunya. Mulai dari pisau TNI ini, bekerja dengan baik, tidak ada deformasi dan tidak goyang. Sekarang yang Aitor pura-pura. Pisau ini bisa membelah kayu dengan baik, tetapi ini semakin goyang. Di sini kita uji ketangguhan pisau dengan bending test atau tes pembengkokan. Pisau TNI ini punya sifat lentur, seperti per, kembali ke posisi semula. Ini berarti heat treatment-nya cukup bagus. Kalau yang ini sifatnya ductile, lihat.
terjadi deformasi plastis. Pisaunya jadi bengkok. Bener, ini memang bahannya dari besi pagar. Kita kembalikan lagi ke jalan yang lurus. Sekarang kita tes kekuatan dari sarung pisaunya. Sebentar, ini ngetesnya culun sekali kalau cuma diinjak. Kita lihat hasilnya. Pisau TNI ini sarungnya masih utuh, tidak ada kerusakan apapun. Dan yang ini patah. Bisa dilihat ini patahannya. Ini mungkin bahannya plastik daur ulang. Sekarang tes terakhir adalah uji ketahanan karat. Kita hilangkan dulu cat pelindungnya pakai amplas. Dua-duanya. Lalu kita tuang air garam dan kita tunggu 1 malam. Setelah 1 malam, terlihat jelas bedanya. Ini berkarat dengan parah, yang ini tidak. Ada sedikit titik-titik karat, tapi tidak separah yang satunya. Jadi, pisau TNI ini bahannya benar-benar stainless steel. Yang Aitor KW ini bahannya besi biasa, yang biasa dibuat pagar rumah. Baik, cukup sekian review kali ini. Nanti, kapan-kapan kita review lagi barang militer lainnya. Sampai jumpa.